Salam damai buat kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi kita ke dalam materi bab 5, yaitu tentang ancaman terhadap Ipolexus Buddhankam atau ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perkembangan dunia memiliki dampak positif dan negatif dalam hubungan antar negara. Positifnya, perkembangan dunia telah membawa bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia ke arah kemajuan. Dalam hal ini, perkembangan dunia telah memberi jalan bagi kemajuan teknologi. Kini teknologi semakin memudahkan kehidupan manusia. Penerapan teknologi memberi jalan bagi kebahagiaan umat manusia. Namun demikian, perkembangan dunia dengan kemajuan teknologi yang terjadi juga sering memicu konflik antar negara. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kesepahaman antar negara dalam berinteraksi di kancah pergaulan internasional. Dewasa ini, setiap negara dituntut berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Peran serta itu dapat dilakukan dengan banyak cara, di antaranya dengan menjalin kerjasama antar negara. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian A, yaitu tentang politik luar negeri. Pengertian politik luar negeri. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri, sebagaimana dikutip M. Sabir, Pawiruputro 2002, politik luar negeri adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Dapat kita lihat di sini terdapat gambar, yaitu tentang upacara pembukaan konferensi negara-negara ASEAN. Di sini adalah Indonesia adalah salah satu termasuk negara penggagas berdirinya ASEAN. Yang berikutnya yaitu dasar pertimbangan politik luar negeri Indonesia. Semenjak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah dihadapkan dua kekuatan besar, yaitu munculnya dua kekuatan besar di dunia. Satu pihak barat, yaitu Amerika Serikat dengan sekutunya dengan ideologi liberal, dan di pihak blok timur, yaitu Uni Soviet dengan sekutunya yang berideologi komunis. Keadaan yang demikian ini berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Selain itu, bangsa Indonesia masih menghadapi Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Kenyataan yang demikian ini memberikan dorongan bagi bangsa Indonesia untuk menentukan sikap dalam merumuskan politik luar negerinya. C. Landasan politik luar negeri Indonesia. Landasan ideal. Landasan ideal dari politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Hal tersebut memiliki makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Landasan konstitusional adalah landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan tersebut sangat penting bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia demi menunjang tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional politik luar negeri yang bebas aktif sebagai perwujudan salah satu tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sebagai bagian bangsa-bangsa di dunia, Indonesia meskipun mendapat dampak dari globalisasi tetap mempertahankan politik yang bebas aktif. Berikutnya adalah tujuan dan arti penting politik luar negeri Indonesia. Tujuan politik luar negeri dalam tujuan pembangunan nasional adalah sebagai berikut. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah air, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, menciptakan masyarakat adil dan makmur,
yang merata baik material maupun spiritual, menciptakan suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan damai, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikutnya, prinsip-prinsip pokok politik luar negeri Indonesia, yaitu negara Indonesia menjalankan politik damai. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. Negara Indonesia membantu melaksanakan keadilan sosial internasional dengan pedoman piagam PBB. Berikutnya, pelaksanaan politik bebas dan aktif. Dengan melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, diharapkan dapat menciptakan adanya perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif? Bebas artinya bangsa Indonesia bebas dalam menentukan sikap dan pandangan terhadap berbagai permasalahan internasional, terlepas dari kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana diterminkan dalam Pancasila. Aktif artinya Indonesia senantiasa aktif memperjuangkan terwujudnya perdamaian dunia, aktif dalam memperjuangkan adanya kemerdekaan dan kebebasan, aktif dalam memperjuangkan ketertiban dunia, aktif turut serta menciptakan keadilan sosial seluruh dunia. Berikut adalah gambar, yaitu tentang penyelenggaraan konferensi Asia Afrika, yaitu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan politik bebas dan aktif. Kesimpulan di bagian politik luar negeri ini yaitu adalah negara Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain agar menjalin persahabatan internasional dengan sistem politik luar negeri yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dengan demikian, keamanan, kedamaian dunia internasional dapat kita wujudkan dengan baik.